Interaksi antara Islam dan agama-agama itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa channel YouTube Raja dan Keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan diskusi mengenai Islam dan Sains, yang mana masuk pada sub pembahasan harmonisasi Islam dan Sains. Pada episode yang lalu telah kita membahas tentang fitur kedua. Kemudian episode yang lebih awal lagi kita telah membahas fitur pertama dari proyek harmonisasi Islam dan Sains. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas fitur ketiga dari harmonisasi Islam dan Sains. Karena itu teman-teman yang baru bergabung, baru menyimak di episode ini, saya menyarankan untuk juga menyimak pada beberapa episode sebelumnya agar kemudian bisa lebih mudah memahami penjelasan-penjelasan saya pada episode kali ini. Fitur ketiga dari proyek harmonisasi Islam dan Sains ini adalah pendekatan pluralitas kultural terhadap keragaman agama. Nah, kalau dilihat sekilas ya, sepertinya pandangan pluralitas, budaya pluralitas itu seakan-akan tidak ada hubungannya dengan proyek harmonisasi Islam dan Sains. Ya. Namun apabila ditelaah lebih mendalam, persoalan pandangan pluralitas ini terhadap keragaman agama itu memiliki hubungan dengan harmonisasi Islam dan Sains. Terdapat beberapa landasan kenapa kemudian saya menyatakan bahwa pandangan pluralitas kultural terhadap keragaman agama itu memiliki hubungan dengan proyek harmonisasi Islam. Di situ ada dua hal yang bisa kita rujuk sebagai sebuah alasan. Bisa kita lihat dalam fakta historis, dan kemudian yang kedua pada fakta normatif. Baik, pada fakta historis, keragaman agama, ya, interaksi antara Islam dan agama-agama itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh kita. Misalnya ada yang mengatakan bahwa saya hidup bersama sesama muslim di kampung saya. Misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Memang barangkali kita hidup di lingkungan semuanya masyarakat muslim. Namun dalam kehidupan seperti sekarang ini, di era virtual seperti sekarang ini, saya kira persoalan interaksi itu tidak saja melulu pada interaksi-interaksi yang bersifat faktual, tetapi juga bisa berkaitan dengan interaksi-interaksi virtual. Bahkan mungkin 35% atau 45% dari kehidupan kita saat ini di era digital ini, interaksi antar kita itu tersalurkan dalam ruang-ruang virtual. Karena itu, meskipun kita hidup di tengah komunitas masyarakat muslim 100%, tapi itu tidak berarti kita tidak membutuhkan tatanan interaksi yang baik dengan agama-agama lain. Kita tetap membutuhkan wawasan-wawasan interaksi yang baik dengan agama-agama yang lain. Oleh karena kita
saat ini sudah terhubung dengan dunia virtual, di mana di dalam dunia virtual itu pasti kita akan berpapasan dengan agama-agama yang berbeda dengan kita. Nah, itu alasan pertama ya, kenapa kemudian pandangan pluralitas kultur terhadap keragaman agama dalam proyek harmonisasi Islam dan sains itu harus dibicarakan. Kemudian fakta historis yang kedua, dikatakan bahwa 1/4 penduduk dunia adalah Muslim. Ya. Artinya masyarakat Muslim itu begitu sangat banyak jumlahnya di dunia ini. Karena sangat banyak, maka perlu diatur bagaimana ketika dia berinteraksi dengan agama-agama yang lain. Karena apabila dari jumlah yang banyak itu interaksinya dengan agama-agama yang lain tidak diatur dengan baik, maka bisa saja menjadikan sebuah kekacauan apabila tidak diatur. Karena itu, ini jugalah yang kemudian menjadi landasan kenapa kemudian harmonisasi Islam dan sains itu perlu membicarakan persoalan pandangan pluralitas terhadap keragaman agama-agama. Kemudian fakta historis yang ketiga, dikatakan juga bahwa Islam adalah agama terbesar kedua setelah Kristen. Artinya kontribusi Islam itu juga besar terhadap tatanan dunia, dan karena itu juga perlu memperhatikan interaksinya dengan agama-agama yang lain. Karena kalau tadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kemudian tidak dikenalkan wawasan pluralitas pandangan terhadap keberagaman agama ini, maka bisa saja menjadi sebuah problem, dan problem tersebut bisa menjadi sebuah kendala dalam proses atau dalam proyek harmonisasi Islam dan sains. Itulah fakta-fakta historis menjadi beberapa alasan yang meniscayakan pembahasan mengenai pluralitas kultural terhadap keragaman agama. Kemudian dari fakta normatif ya, kalau tadi itu adalah alasan-alasan yang diambil dari fakta historis, sekarang alasan-alasan yang saya ambil dari fakta normatif atau ajaran yang ada di dalam Islam sendiri. Dari fakta normatif, dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam, di situ terdapat banyak ayat-ayat yang mengarah kepada eksklusivitas ya. Ada ayat-ayat yang mengarah kepada eksklusivitas, condong mengarahkan masyarakat menjadi masyarakat yang tertutup, sehingga kemudian berdampak pada pola interaksi yang kurang baik terhadap agama-agama lain. Itu ada yang seperti itu, ayat-ayat yang mengandung sisi eksklusivitas ada. Itu perlu diakui juga ada di dalam Islam. Tetapi juga tidak hanya di situ, ada juga ayat-ayat yang inklusivitas, yang dimana mendorong masyarakat Muslim juga bisa dapat bergaul dengan keragaman agama-agama. Namun dari dua bentuk ayat itu ada yang eksklusif dan inklusif. Itu kadang-kadang ada orang yang membacanya tidak utuh dan hanya berhenti pada ayat-ayat yang eksklusif itu, sehingga yang dominan kemudian bisa menjadi masyarakat yang tertutup dan kemudian berdampak pada pola interaksi yang kurang baik terhadap agama-agama lain. Karena itulah maka kemudian ini juga menjadi sebuah rujukan alasan kenapa kemudian pendekatan pluralitas kultural terhadap keragaman agama itu penting di dalam
harmonisasi Islam dan sains. Nah, itulah alasan-alasan yang melatar belakangi pentingnya dari fitur yang ketiga dari proyek harmonisasi Islam dan sains. Dan pada intinya di sini diharapkan ya Islam dari fitur yang ketiga ini diharapkan di sini Islam menjadi agama yang inklusif, ya, agama yang terbuka. Makna yang terbuka perlu saya sampaikan juga memiliki beberapa makna yang dipahami oleh banyak orang, ya. Yang pertama makna yang positif dan ada yang makna yang negatif. Misalnya makna yang positif itu begini, makna inklusif dari pandangan pluralitas ini bermakna bahwa kita dengan mudah dapat menerima koreksi dari luar. Jadi melalui inklusivitas itu kita bisa mendapatkan koreksi. Kita akui bahwa keislaman kita ya tidak sepenuhnya sempurna. Bisa saja ada unsur-unsur yang kita lalaikan dan itu hanya bisa ditemukan misalnya kalau seseorang itu berada di luar Islam. Ya, baru ditemukan kalau itu dilihat dari luar. Nah, kalau kita menutup pandangan, ya, menutup diri, maka kita tidak bisa melihat kekurangan tersebut, ya. Karena maka disinilah sisi positif dari inklusivitas yang diharapkan dari pandangan pluralitas kultural terhadap keragaman agama. Kemudian sisi positif yang lain adalah apabila nantinya kita dalam proyek harmonisasi Islam dan sains menemukan sebuah kebenaran misalnya, kita dapat membaginya kepada seluruh manusia tanpa diskriminasi, ya, tanpa diskriminasi. Nah, tidak hanya kita nanti berpikir untuk masyarakat muslim sendiri, tetapi dari pandangan inklusif ini kita akan membagi kebenaran kita kepada seluruh manusia. Nah, itu sisi positif dari pandangan inklusif, ya, yang diharapkan dari penjelasan pluralitas ini. Namun ada juga yang memahami bahwa inklusivitas itu negatif, di mana dalam pandangan negatif ini memandang bahwa apabila kita terlalu terbuka terhadap keberagaman agama, dikhawatirkan kita nantinya kehilangan keislaman kita. Itu ya, kehilangan keislaman kita. Padahal inklusivitas itu tujuannya tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan inklusivitas tadi itu adalah inklusivitas yang positif. Dari beberapa alasan yang saya sampaikan ini, maka semakin kuat bahwa pendekatan pluralitas kultural terhadap keragaman agama itu memiliki posisi yang penting dalam proyek harmonisasi Islam dan sains. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan pandangan pluralitas itu? Nah, untuk menanamkan pandangan pluralitas kultural ini terdapat dua metode, ya. Di sini saya mengajukan dua metode untuk menanamkan pandangan pluralitas kultural terhadap keragaman agama. Ada dua metode yang saya ajukan di sini. Yang pertama melalui pembacaan dan pemahaman yang utuh terhadap sumber-sumber informasi ajaran, yang di dalam ini tentunya adalah teks-teks ajaran atau Al-Quran, ya. Jadi untuk menanamkan pendekatan pluralitas kultural terhadap keragaman agama bisa dimulai dengan membaca kembali teks-teks Al-Quran secara utuh. Kemudian yang kedua adalah
melalui pemahaman metafisik. Jadi untuk menanamkan pendekatan pluralitas kultural terhadap keragaman agama sebagai sebuah fitur dari proyek harmonisasi Islam dan sains itu memerlukan dua metode. Jadi metode pertama adalah pembacaan atau pemahaman yang utuh terhadap teks Al-Quran, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah melalui metode pemahaman metafisik. Pemahaman yang utuh itu dapat dicapai dengan menempatkan Al-Quran itu sebagai sebuah sistem. Jadi pemahaman yang utuh itu bisa dicapai kalau kita memiliki pandangan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, maka tidak bisa diambil hanya sebagian, ya, dibaca hanya sebagian, diambil hanya sepotong, dipahami hanya sepotong, tetapi yang mesti kita lakukan dari konsekuensi Al-Quran sebagai sebuah sistem adalah membacanya dari alif sampai ya, kira-kira begitu. Dari pertama sampai akhir. Secara keseluruhan itu dibaca semua, secara keseluruhan itu dipahami semua, sehingga dari situ kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh, ya, pemahaman yang utuh mengenai Al-Quran dan berbagai macam persoalan yang ada di dalam Islam. Jadi dari Al-Quran secara keseluruhan itu menjadi sebuah sistem yang harus kita pahami. Kemudian dari situ kita akan baru setelah kita membacanya secara utuh Al-Quran dari pertama sampai akhir, baru kita melihat persoalan apa yang akan kita selesaikan. Ya, kalau yang berkaitan dengan ini adalah persoalan interaksi antar agama misalnya, kan, yang dibahas oleh kita pada kesempatan kali ini, kan kita membahas tentang interaksi antar agama. Maka setelah kita membaca Al-Quran secara keseluruhan, baru kita kemudian mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan interaksi antar agama, interaksi Islam dengan agama-agama yang lain. Nah, kalau di sini ditemukan beberapa kelompok ayat yang berbicara mengenai interaksi antara Islam dan agama-agama. Ya, ada dua kelompok ayat, ya, ada dua kelompok ayat yang berbicara persoalan interaksi Islam dengan agama-agama yang lain. Ya, pada kelompok yang pertama, ya, ada 4 klaster, ya. Pada kelompok yang pertama ada 5 klaster. Kemudian pada kelompok yang kedua, ya, ada 2 klaster, ada 2 klaster, ya, ada 2 klaster. Nah, artinya yang membahas tentang interaksi Islam dan agama-agama lain itu sangat banyak. Ya, itu dikelompokkan lagi, dibaca lagi secara utuh, gitu ya, dibaca lagi secara utuh. Nah, baru kemudian diambil kesimpulannya. Artinya tidak boleh hanya merujuk pada beberapa ayat saja, tetapi kita melihatnya Al-Quran secara utuh dulu, ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan baik, dengan teori, dengan menempatkan Al-Quran sebagai sebuah sistem, maka problem-problem itu akan menemukan solusinya yang tepat, ya. Kesimpulan-kesimpulan kita tidak akan parsial dan akan menghantarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang bijak, terutama persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sosial misalnya, kan, ya, seperti yang problem ini. Itu ya mengenai metode yang pertama. Kemudian
Metode yang kedua adalah pemahaman metafisik. Yang dimaksud dengan pemahaman metafisik di sini adalah pemahaman pandangan terhadap realitas, di mana pandangan tersebut melampaui batas-batas teologi, ya. Metode pemahaman metafisik ini maknanya adalah analisa, penjelasan-penjelasan tentang agama, ya, yang melampaui batasan-batasan teologis, Artinya begini, ketika melihat keberagaman agama-agama, kita harus melampaui keyakinan kita. Kita harus melampaui kerangka-kerangka teologis yang dibangun oleh ajaran kita. Secara mendasar, kita sebelum kita memilih, ya, sebelum kita masuk kepada agama-agama kita masing-masing, kesadaran terhadap kehadiran Tuhan itu adalah kesadaran hakiki yang berada di dalam diri kita. Nah, lalu kemudian kita memilih agama-agama itu menjadi payung dari keyakinan hakiki yang ada di dalam diri kita. Nah, secara sederhana bisa dijelaskan seperti ini, ya. Begini, ya, seluruh manusia itu ingin hidupnya bermakna. Itu seluruh manusia, baik itu Islam maupun yang tidak Islam, semuanya menginginkan seperti itu, ya. Jadi seluruh manusia itu ingin hidupnya bermakna, itu seluruh manusia. Seluruh manusia juga mempunyai tetapi seluruh manusia itu memiliki kesadaran tentang kehadiran Tuhan, baik itu Islam maupun yang tidak Islam, ya, itu Muslim ataupun bukan Muslim. Kemudian pada tahap berikutnya, ya, dari subjek kita sebagai orang yang memiliki kesadaran itu kemudian terperangkap di dalam ruang historis, terperangkap di ruang penjelasan bahasa, ya, penjelasan bahasa itu dibawa oleh agama, sehingga kemudian dari perasaan asli itu kemudian kita memilih agama-agama tertentu. Itu tadi ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan seterusnya. Itu semua dapat dipilih karena pada mulanya memang kita mempunyai kesadaran asli, ya. Jadi itu disebut di sini, kesadaran asli itu disebut dengan subjek eternity namanya, ya, subjek eternity. Kesadaran aslinya kita memang memiliki itu, lalu kita masuk kepada ruang historis, ya, ruang historis ini ada bahasa, tentang ketuhanan itu tadi yang dibawa oleh agama, lalu kemudian kita memilih agama sebagai tempat berteduh, ya, tempat berteduh, ya. Nah, tempat berteduh, ya, kemudian dari bahasa ini kita mendapat ruang berteduh dan kita akhirnya memilih bentuk-bentuk bahasa tentang ketuhanan itu dalam beberapa agama-agama yang ada, sehingga di sini kita menjadi beragam. Jadi di ruang historis ini kita menjadi beragam,
ya, menjadi beragam. Pada ruang eternity kita sama semuanya, mempunyai kesadaran tentang ketuhanan, itu semuanya memiliki itu. Tetapi kepada ruang historis kita menjadi semakin kompleks, kita menjadi ya, kita memilih pilihan kita masing-masing, ya, keyakinan kita masing-masing. Di ruang historis ini kita beraneka ragam, ya. Nah, persoalannya adalah kita terperangkap lama di ruang historis ini, terperangkap di ruang historis, memunculkan klaim kebenaran. Klaim kebenaran ini kemudian memunculkan gesekan dan konflik, ya. Jadi ini memunculkan subjek baru, ya, subjek baru yang terperangkap, ya, memunculkan manusia baru yang terperangkap. Jadi di sini kita berkonflik, ya. Nah, mestinya kita kalau ingin kembali berdamai, kita harus keluar dari perangkap historis ini, keluar dari penjelasan-penjelasan keagamaan itu, ya, keluar dari penjelasan, bukan keluar dari agama maksud, tapi kita mencoba, ya, menyadari kembali bahwa bahwa kita ini harus kembali menjadi subjek yang eternity, yang kekal, ya. Jadi yang ada subjek eternity, ya, ada subjek yang sudah terperangkap menjadi subjek yang asli lagi, menjadi subjek yang asli lagi. Ini perlu melampaui garis-garis teologikal yang disebut dengan metafisik itu. Penjelasan metafisik ini setelah itu baru kita akan mendapati diri kita sebagai subjek murni lagi. Subjek murni inilah yang akan melahirkan apa yang disebut dengan sharing experience. Tidak truth claim lagi, tapi berbagi pengalaman di sini. Nah, berbagi pengalaman inilah yang akan menghantarkan kerukunan antar umat beragama, akan menghantarkan kita bersikap lebih adil terhadap keragaman agama-agama yang ada. Seperti itu, ya. Dengan hadirnya fitur ketiga ini, kita akan memiliki sikap yang adil terhadap agama-agama yang ada, sehingga dari sikap yang adil itu akan memunculkan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis. Dari kehidupan damai dan harmonis itu akan menghantarkan pada proyek harmonisasi Islam dan sains itu berjalan dengan baik. Nah, disitulah kemudian dari sini kita akan memahami kenapa kemudian fitur dari pendekatan pluralitas kultural terhadap keragaman agama ini menjadi penting dalam proyek harmonisasi Islam dan sains. Saya kira begitu, ya, penjelasan-penjelasan yang agak sedikit rumit ini. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Semoga tetap kita sehat selalu dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me.